Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu 11 Oktober 2020. Mari kita mulai ibadah ini dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu NKB nomor 7 bait yang pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan besertamu juga. Ketika manusia tidak mendengar Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian pasal 3 ayat 1-6. Mari kita belajar mendengar Tuhan. Mari kita menyanyikan NKB 128 bait pertama dan ketiga. Ku berserah kepada Allahku. Darahku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, menyadari bahwa kita sebagai manusia berdosa dan belum dapat melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Untuk itu ampuni ya Bapa, dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Pujian dari KJ nomor 33, bait pertama dan ketiga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Dengarkanlah nasihat
dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat yang ke-20. Syukur kepada Allah. Lihatlah kanan kiri saudara kita, mungkin dalam satu keluarga, salam, senyum, dan sapa atau berjabat tangan dengan bersukacita. Marilah kita akan memuji nama Tuhan dengan NKP 125, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku dengar panggilan Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Dan hari ini dengan sikap duduk, marilah kita berdoa sebelum kita membaca, menerima, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Bapa, karena kasih Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan, akan menerima firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang Kudus memimpin kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Dan saat ini kita akan membaca atau mendengarkan firman Tuhan dari Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Saya ulangi. Matius 22
ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersukacita. Meskipun dari setiap rumah kita beribadah, tetapi tidak mengurangi esensi dari kesukacitaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah penuh kasih, melihat dan hadir dimanapun kita berada. Ada satu pertanyaan, siapakah di antara kita yang merasa tidak pernah didengarkan di dalam keluarga?
Kemudian ketika tidak didengarkan atau kita tidak pernah didengarkan, bagaimana perasaan kita? Nah, tentu saja kita merasa ada kekecewaan dan sebagainya. Ada satu cerita, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentang sebuah keluarga secara gembira ingin bepergian untuk makan bersama di sebuah rumah makan. Maka berangkatlah keluarga itu, ayah, ibu, dan anak-anak ke rumah makan. Nah, sesampainya di rumah makan, masuklah mereka. Tentu saja rasa lapar yang dirasakan. Kemudian dengan santun, pelayan rumah makan setelah keluarga itu duduk mendatangi, kemudian menanyakan kepada keluarga tersebut, "Bapak mau makan apa? Ibu mau makan apa?" Nah, masing-masing mengatakan apa yang diinginkan. Kemudian kepada anak yang paling kecil, dengan ramah sekali pelayan ini mendekati. "Tuan kecil, mau makan apa? Mau pesan apa?" Apa jawabannya? "Aku mau makan roti sosis." Sedangkan bapak itu tadi kan makan nasi dan sebagainya. Nah, kemudian dengan serta-merta mamanya menjawab, "Jangan mas, tolong berikan anak saya buatkan nasi goreng tetapi tidak pedas." Namun tidak bergeming, pelayan itu tetap dekat dengan anak kecil tadi dengan mengatakan lagi, "Maaf Tuan Muda, roti sosisnya mau pakai saus tomat?" Dijawab dengan senang sekali, "Mau." Nah, ketika pelayan itu pergi, suasana menjadi hening. Lalu anak kecil tadi berkata demikian, "Baru kali ini aku merasa diriku ada, karena ada orang yang mau mendengarkan aku." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Gambaran gembala di dalam Mazmur 23 menarik untuk kita perhatikan. Ungkapan gembala adalah ungkapan yang biasa di dalam Alkitab, yaitu untuk menyebut karya penyertaan Tuhan di dalam umat Allah. Kita dapat membaca banyak bagian dari Alkitab yang menyebutkan Tuhan sebagai gembala. Satu contoh kita lihat di dalam Mazmur 23. Silakan Bapak Ibu dan Saudara ketika mau membuka di dalam Mazmur 23. Di sana banyak hal bagaimana seorang gembala menyapa kepada yang digembalakan. Kemudian kita adalah domba-dombanya. Kita tahu bahwa domba itu yang kita ketahui setiap hari adalah sifatnya mungkin lemah, mungkin bodoh, jinak, tetapi juga mudah hilang. Itulah domba. Jika Tuhan yang menjadi gembala,
maka Alkitab mengatakan hal yang luar biasa di dalam Mazmur 23. Demikian, saya akan mencoba membawakan dengan nyanyian beberapa hal di dalam Alkitab ini. Kurang lebihnya begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan seterusnya. Di situ ada aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dan banyak nasihat sampai ayat yang ke-6 dalam Mazmur 23 tadi. Pada akhirnya di dalam ayat tadi, diam di rumah Tuhan dengan sukacita. Wow, luar biasa kan? Akan tetapi untuk dapat menikmati itu ada syaratnya. Syaratnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Yaitu percaya dan mendengarkan Sang Gembala. Mudahkah untuk itu? Oh, ternyata tidak mudah. Di dalam Injil hari ini kita membaca kerajaan surga diumpamakan seperti pesta perjamuan perkawinan. Perkawinan adalah suatu pesta yang sangat penting di dalam tradisi timur, tradisi kita. Ada penafsir yang menyatakan pesta pada masa lalu itu berlangsung sampai 7 hari. Luar biasa. Di dalam Hakim 14 ayat 17. Kemudian pesta dalam perumpamaan Yesus ini adalah pesta yang besar dan semua telah tersedia. Kita baca dari dalam Matius 22 ayat yang keempat. Ironisnya, para tamu undangan yang sudah diundang jauh-jauh hari sampai menjelang hari pelaksanaan, banyak yang tidak datang. Kemudian di dalam Alkitab tadi disebutkan, akan tetapi mereka tidak bisa datang semua. Mereka tidak mengindahkannya di dalam Matius 22 ayat yang ke-5. Artinya, mereka tidak menganggap undangan perkawinan ini penting. Mereka malah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dan secara jelas hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati sang pengundang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita mengindahkan, mengabaikan suara dan undangan Tuhan di dalam hidup kita. Bayangkanlah jika kita mengadakan pesta, sementara makanan habis, akan tetapi tamu masih ada.
Betapa kita merasakan malu, bukan? Nah, di dalam Alkitab tadi kebalikannya. Pesta telah siap, makanan melimpah, tetapi tamu-tamu yang diundang banyak yang tidak datang. Bahkan dikatakan di sana tidak datang. Apa perasaan ketika tamu undangan tidak datang padahal makanan melimpah? Tentu pertama-tama kecewa. Mengapa yang kami undang tidak datang? Karena ternyata keberadaan kita dianggap oleh orang yang selama ini dekat sebagai teman, sebagai sahabat, tidak datang. Harapan kita untuk bergembira, tetapi tidak menjadi kenyataan. Karena kita bisa memahami jika sang tuan kemudian marah, akhirnya sang tuan melakukan tindakan keras, menghukum mereka yang mengabaikan undangan sukacita itu. Namun pesta harus tetap berjalan. Undangan pun dialihkan kepada orang-orang lain. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-10 tadi dikatakan demikian. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Itu dalam Matius 22 ayat yang ke-10. Orang lain adalah orang-orang yang selama ini jauh dari sang tuan, bukan teman, bukan sahabat. Bahkan dikatakan di dalam ayat tadi, orang-orang jahat. Tetapi juga ada orang-orang yang baik. Maka penuhlah ruangan tersebut. Gambaran ini menunjukkan pada pemahaman orang-orang yang selama ini merasa dirinya adalah umat pilihan Allah. Itulah sebabnya mereka kerap memandang rendah orang-orang komunitas lain. Contohnya di zaman Yesus ada orang Samaria yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Namun dalam perumpamaan ini Yesus justru menunjukkan bahwa sekalipun mereka umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkan Tuhan, sang tuan yang mengundang mereka mengikuti pesta perkawinan. Mereka asik dengan kesibukannya sendiri, dengan kegiatannya sendiri. Sang tuan akan mengundang orang-orang lain. Orang-orang lain itu akan menjadi sahabat baru sang tuan. Namun tidak semua sahabat baru ini mau mendengarkan suara Allah di dalam Kristus Yesus. Gambaran orang yang tidak memakai pakaian pesta, kita lihat di sini menunjukkan hal itu. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Kan tidak menghargai itu, asal-asalan masuk. Nah, di sini terlihat bahwa
ada beberapa tamu yang tidak menghargai dari tuan rumah atau yang mengundang. Inilah makna perumpamaan Yesus yang disimpulkan di dalam Matius 22 ayat yang 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil oleh Tuhan sebagai umat percaya. Pertanyaannya, apakah kita terpilih? Nah, tergantung seberapa serius kita. Tergantung seberapa serius kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Jadi ada perhatian khusus. Mendengar hanya sekedar kemudian lewat. Tetapi ketika mendengarkan dengan sungguh-sungguh, maka Sang Gembala akan berfirman, dan firman itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Mari sekarang kita periksa hidup kita di masing-masing keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar, dan mungkin kita hafal di dalam keluarga kita. Salah satu contoh adalah suara Tuhan yang mengasihi kita terhadap pasangan kita, suami atau istri kita. Bukankah saat pernikahan kita berjanji di hadapan Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan yang menyatukan kita ingin melayani dengan tulus hati kepada pasangan kita masing-masing? Mari kita lihat berapa jauh suara Tuhan itu hidup di tengah keluarga kita sekarang. Apakah kehidupan suami istri lebih didominasi oleh ataupun dengan transaksi? Kamu harus begini, kamu harus begini. Bukan itu, saudara. Mari kita menjadi pribadi yang baik, bukan mencari pribadi yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam keluarga kita. Demikian juga ketika kita memiliki anak-anak dan membaptiskan anak-anak kita, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan yang memanggil untuk mendidik dan memberikan teladan iman kepada anak-anak kita? Seberapa jauh pendidikan iman kita berikan kepada anak-anak kita? Cukupkah dengan mengantar anak-anak kita ke sekolah minggu? Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahwa seberapa jauh teladan iman kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga kita. Mendengarkan suara Tuhan bukan seperti mendengarkan musik lagu, mungkin dari gadget, mungkin dari sound system, mungkin dari sound-sound yang ada di tetangga kita, atau dalam pertunjukan kabar. Nah, mungkin mendengarkan musik dapat membuat kita bergoyang, berjoget, dan sebagainya. Akan tetapi mendengarkan suara Tuhan itu lebih dari itu semua. Mendengarkan suara Tuhan harus diikuti dengan perubahan hidup yang makin hari
makin terasa di sekitar kita. Mari kita mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukan suara Tuhan itu di tengah keluarga kita khususnya dan di sekitar kita secara umum. Di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7 dan 8 demikian firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kepada Allah dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia di dalam kehidupan dan pemeliharaan hidup kami. Kami naikkan puji syukur kepada-Mu ya Allah atas segala karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesehatan, kecukupan rezeki, nikmat, dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, dan itu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa Allah surgawi, saat ini kami juga mengucap syukur atas ibadah pada hari ini. Tuhan mengetahui tentang pelaksanaan ibadah kami. Maka karena rahmat Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Baik kami yang beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, maupun kami yang beribadah sendiri di tempat kami masing-masing. Semuanya karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu hadir di tengah kami, sehingga iman percaya kami dikuatkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melihat dan merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan begitu sempurna bagi kami. Kami percaya apapun yang sedang kami alami saat ini, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau tahu semua masalah yang sedang kami alami. Dalam kesesakan, hanya Engkaulah Tuhan
sumber kekuatan dan pengharapan kami. Sertailah selalu dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam hidup kami. Maka jadilah kehendak-Mu atas kami ya Bapa. Saat ini pun kami memohon kepada-Mu Bapa, kiranya Tuhan berkati persekutuan kami jemaat-Mu di GKJ Selawi. Di dalam kami tetap setia mendengarkan Tuhan, mendengarkan didikan Tuhan di dalam setiap pribadi kami jemaat-Mu di GKJ Selawi. Dari Bapak Pendeta, Tuhan berkati beserta keluarganya, para majelis, kiranya Tuhan berkati pula sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Para pengurus gereja dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati sehingga kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan dan sejalan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kami. Kami mau serahkan persekutuan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, sementara saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan lawat, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan penghiburan, sehingga tetap sukacita adanya. Dan itu akan menjadi kesembuhan karena penyertaan Tuhan dan sukacita yang dirasakan. Demikian pula keluarga yang mendampingi Bapak, kiranya Tuhan pun memberikan penghiburan dan penguatan, sehingga dengan sukacita dan tulus merawat sanak saudara kami yang sakit. Demikian pula Bapak, saat ini kami memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tuhan pimpin para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga para pemimpin kami boleh mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Kuatkan dan tetap persatukan di dalam Tuhan. Bapak, segala permasalahan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pun selalu memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga segala permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Hindarkanlah dari perpecahan, hindarkanlah dari segala kejahatan yang ada Bapak, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam negara dan bangsa kami. Bapak, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami dan pelayanan kami untuk melanjutkan kehidupan kami atas pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur, dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami
kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandasi ungkapan rasa syukur ini kita baca bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita menyanyikan KJ 450 bait pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergerak. Janganlah terkepung dalam susah pun serah, dalam segala aku bertakut dan ucap syukur hidup kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukan setahun kabar syukur karena Kristus menebus berkorban dirimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bertakut dan ucap syukur hidup kehendaknya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang selalu hadir dan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia-Mu dan berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dan menjadikan berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan suara Tuhan sebagai didikan di dalam kehidupan kami, kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Tetap mencintai Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 318, bait yang pertama dan yang kedua. Berbahagialah tiap rumah tangga. Yang
dalam sinarmu, di mana suka duka tak dibagi, tinggalkan kasih semakin teguh. Di rumah Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Kami siap mendengarkan. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Kami mau melakukannya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Amin.